Ya, anak-anak kami sekalian, bagaimana kabarnya? Ibu berharap anak-anak kami masih tetap dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita masih tetap bab, yaitu bab protista. Dengan pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang protista mirip hewan atau yang disebut dengan protozoa. Di pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bahwa protista dibagi menjadi tiga, yaitu protista tiga filum, protista mirip jamur, protista mirip hewan, dan protista mirip tumbuhan. Yang protista mirip jamur telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu protista mirip hewan. Mengapa dikatakan mirip? Berarti memiliki beberapa persamaan, tetapi memiliki juga banyak perbedaan. Itu dia ya, sehingga mereka tidak boleh dimasukkan ke dalam kingdom yang sama, yaitu kingdom hewan. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos pertama dan zoon atau hewan. Jadi protozoa itu sering disebut sebagai protista mirip hewan. Mengapa mereka dikatakan mirip? Karena protista ini memiliki yang dinamakan dengan alat gerak. Sama seperti hewan memiliki alat gerak, sehingga karena dia memiliki alat gerak, makanya dikatakan dengan protista mirip hewan. Ciri-cirinya adalah uniseluler atau bersel satu, hidup bebas di air tawar, air laut, tempat yang lembab, dan pada tubuh hewan atau tumbuhan. Berarti kalau yang di air tawar, laut, dan lembab inilah posisi dia hidup bebas, sedangkan ini dia hidup menempel atau parasit pada tumbuh-tumbuhan atau hewan ya. Pada kondisi yang tidak menguntungkan, misalkan dia kekurangan air atau kekurangan makanan, protozoa akan mempertahankan dirinya dengan membentuk sista. Dan ketika keadaan sudah kembali keadaan semula atau sudah cukup air atau sudah aman dia, maka dia akan kembali melanjutkan hidupnya. Ya, bereproduksi secara seksual yaitu melalui proses konjugasi, dan aseksual melalui proses pembelahan biner. Artinya adalah protista itu mampu memperbanyak dirinya dengan cara kawin, tapi kawinnya di sini adalah melalui konjugasi, yaitu kita lihat nanti di pelajaran di berikutnya, yaitu secara kawin perpaduan inti selnya, dan secara tidak kawinnya yaitu melalui pembelahan biner. Lalu protozoa yang hidup di air tawar memiliki dua macam vakuola, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan ini disebut sebagai vakuola yang berfungsi sebagai alat pencernaannya, sedangkan vakuola kontraktil ini adalah yang berperan sebagai alat ekskresinya. Itu dia ya. Kita lanjutkan. Protozoa berdasarkan alat geraknya dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas Rhizopoda atau sering disebut dengan Sarcodina. Alat geraknya adalah kaki semu atau disebut dengan Pseudopodia atau Pseudopodium, katanya sering. Yang kedua adalah Flagellata atau sering disebut dengan Mastigopora. Alat geraknya adalah sama seperti katanya Flagellata. Alat geraknya adalah flagel atau sering disebut dengan istilah bulu cambuk. Yang ketiga adalah Ciliata, Ciliopora. Alat geraknya adalah cilia, ciliata, cilia artinya rambut getar, dan Sporozoa belum memiliki alat gerak. Jadi protozoa dibedakan menjadi 4 kelas berdasarkan ada tidaknya atau jenis daripada alat geraknya. Itu dia ya. Kita bahas satu persatu dari kelas protozoa ini. Yang pertama adalah Rhizopoda atau Sarcodina. Berasal dari kata rhizos artinya akar dan podos artinya kaki, atau sarcodes seperti daging, sehingga alat geraknya itu berupa Pseudopodia atau Pseudopodium atau disebut dengan kaki semu atau kaki akar. Ini dia tadi ya, kaki semu atau kaki akar. Hidupnya bebas dan parasit. Yang ini tadi bebas itu berarti di air tawar, air laut, di
Yang parasit ini berarti di dalam tubuh hewan ataupun dalam tubuh tumbuhan. Ya. Ciri khasnya, bentuk selnya berubah-ubah. Ini dia, selnya berubah-ubah. Kenapa dia bisa berubah-ubah? Kita lihat nanti. Lalu reproduksinya adalah secara aseksual lah, ini berarti ya, yaitu dengan pembelahan biner. Tadi kan dikatakan bahwa protozoa itu berkembang biak secara seksual dan aseksual. Maka Rhizopoda itu melalui pembelahan biner berarti hanya mampu bereproduksi secara aseksual. Itu dia. Rhizopoda dikelompokkan ke dalam beberapa ordo. Yang pertama adalah ordo Amoeba. Inilah Amoeba. Ini namanya adalah kaki semunya atau pseudopodianya, membran selnya, lalu vakuola makanannya, alat pencernaannya tadi. Ini adalah inti selnya, ini adalah vakuola kontraktilnya, alat sekresinya tadi. Maka amoeba ini akan bergerak menggunakan kakinya, misalkan begini, di sini ada makanan misalkan kan, maka mereka akan menggerakkan maka air yang ada di dalam tubuh si amoeba akan bergerak ke situ semua. Misalkan dia begini Kia, ketika ada makanan di depan ini, maka mereka pertama-tama akan mengelilingi. Lalu setelah dikelilingi dimasukkan. Berarti kan bisa berubah tubuh. Tadinya kan mereka begini bentuknya, makanya akan mesti. Ini kan sudah berubah bentuk selnya. Makanya tadi dikatakan pada ciri-cirinya, ciri khasnya tadi bentuk selnya berubah-ubah. Kenapa bentuk selnya berubah-ubah? Karena ini dia tadi. Karena dia bergerak menggunakan permukaan tubuhnya. Makanya dikatakan kaki semu. Dia sebenarnya tidak seperti kaki, tetapi berperan seperti kaki semu. Seolah-olah dia bergerak, tetapi sebenarnya badannya yang dia gerak-gerakkan melalui aliran air yang ada di dalam tubuhnya, sehingga dia bisa bergerak untuk mendapatkan makanan yang ada di sekitarnya. Misalkan ada makanan di sini, maka dia akan bergerak. Awalnya dia begini, oh ada makanan di situ, maka pertama-tama misalkan semua aliran air akan ke situ, lalu dia akan mulai merubah tubuhnya lagi, bergerak lagi. Begitulah dia terus sama, sehingga ciri khasnya tadi tubuhnya selalu berubah-ubah. Bagian tubuhnya tadi yang pertama adalah membran plasma, yang ini yang paling luar ya, merupakan bagian luar dari tubuh. Lalu ektoplasma dan endoplasma adalah cairan yang ada di dalam tubuh si amoeba. Vakuola kontraktil untuk ekskresi, vakuola non kontraktil atau disebut dengan vakuola makanan ini tadi adalah untuk proses pencernaan. Inti sel, ini tadi inti sel kan, ini inti sel adalah bagian tubuh yang memegang peranan dalam pertukaran zat sebelum masa reproduksi. Amoeba proteus atau amoeba, kita ambil satu contoh amoeba. Amoeba itu bergerak dengan menjulurkan pseudopodia, dinamakan dengan gerakan amoeboid. Lalu makan secara fagositosis melalui penjuluran pseudopodia, kemudian mengelilingi partikel makanan dan menelannya. Ini dia tadi kan, pseudopodia awalnya mereka julurkan, lalu dikelilingi, akhirnya dimasukkan ke dalam. Inilah yang dinamakan dengan fagositosis, memasukkan partikel yang ada di luar ke dalam tubuh. Fag artinya memakan, ya, fag artinya memakan. Lalu setelah dicerna di vakuola makanan tadi, maka sisa pencernaan akan dikeluarkan melalui vakuola kontraktil. Lalu respirasi dilangsungkan di seluruh permukaan tubuh. Udara atau oksigen dan CO2, oksigen akan masuk ke dalam tubuh si amoeba melalui seluruh permukaan tubuhnya, dan CO2 akan juga keluar melalui permukaan tubuhnya. Kalau kita kan jelas oksigen itu masuk melalui hidung dan CO2 juga keluar melalui hidung. Tetapi kalau amoeba, O2 dan CO2 itu masuk atau keluar dari seluruh permukaan tubuhnya. Reproduksi dilakukan secara pembelahan biner, yaitu pembelahan tubuh induk menjadi dua bagian yang sama, atau bagian-bagian akan berkembang menjadi organisme yang utuh. Misalkan ini satu, maka dia akan membelah menjadi dua. Ini dia, kan sama persis dia hasilnya. Itu pembelahan biner. Pembelahan satu menjadi dua, bi artinya dua. Hidupnya bebas.
Baik, bisa kamu lihat di sini, ibaratkan ini adalah makanan, ini adalah amuba tadi. Lihat, perhatikan bentuk amuba awalnya kan. Lalu ketika dia melihat ada makanan, dia mau menangkap. Ini adalah bentuk kedua kan, sudah berubah bentuk dia. Tadi awalnya bentuknya begini, sekarang sudah begini. Dia akan menjulurkan pseudopodianya, mengelilingi makanan hingga akhirnya makanan masuk ke dalam tubuh si amuba. Begitulah makanan dicerna dalam vakuola makanan di tubuh amuba. Ya, kita lihat. Ordo yang kedua adalah ordo Foraminifera, memiliki rangka tubuh dari kalsium karbonat. Ordo yang ketiga adalah ordo Radiolaria, memiliki rangka tubuh dari bahan silikat. Yang keempat adalah ordo Helozoa, merupakan jenis rizopoda yang hidup di air tawar, hidup sebagai plankton dan bentik. Pseudopodia berbentuk jarum. Contoh rizopoda: amuba proteus, Entamoeba coli, hidup di usus besar, Entamoeba histolitica, hidup di usus halus, Entamoeba gingivalis, menguraikan sisa makanan atau merusak gigi. Contoh lainnya adalah Foraminifera dan Radiolaria. Itu dia ya. Lalu kelas yang kedua adalah kelas Flagellata, Mastigopora. Flagel berarti alat geraknya adalah flagel. Alat geraknya berupa bulu cambuk atau flagel. Hidup bebas dan ada juga yang hidup parasit. Reproduksinya adalah pembelahan biner longitudinal. Dia juga pembelahan biner secara aseksual dan secara longitudinal. Ini bisa ibu gambarkan. Kalau pembelahan longitudinal itu ke atas, pembelahannya ke atas ini awalnya dia satu, mulai membelah. Pertama-tama inti selnya akan menjadi dua, setelah dua mulai terjadi pemisahan cairan sel hingga akhirnya dihasilkan dua buah sel yang sama persis. Kalau transversal ini begini, intinya ini dia ya, inti semua intinya mulai membelah, mulai ini ke samping dia. Longitudinal memanjang, kalau transversal ke samping, itu ya. Bagian-bagian tubuh daripada flagellata. Flagel, inilah dia bulu cambuknya, sama seperti bakteri ya, kayak bakteri, tapi ini bukan bakteri, ini adalah protozoa, protista, tempat persediaan kloroplas granula. Ini tidak cukup jelas, tapi ini adalah contoh daripada protozoa dengan alat gerak, yaitu flagel atau bulu cambuk. Contoh daripada kelas flagellata adalah Trypanosoma gambiens atau Trypan dan Trypanosoma rhodesiens. Parasit dalam darah manusia dan dapat menyebabkan penyakit tidur. Di Afrika, penularan dilakukan oleh lalat tsetse. Ini sering disebut dengan penyakit tidur. Jadi di dalam tubuh si lalat tsetse ada yang dinamakan dengan protozoa atau Trypanosoma itu. Maka ketika lalat tsetse menggigit manusia, maka Trypanosoma yang ada di dalam tubuh si lalat itu akan masuk ke dalam tubuh manusia, dan ketika manusia sudah gigit, manusia ini dapat mengakibatkan dia menjadi tertidur. Makanya disebut dengan penyakit tidur, Pholanamodonmatorus ya. Trypanosoma cruzi, penyakit cangas di Amerika. Trypanosoma evansi, penyakit sura pada hewan. Trypanosoma brucei, penyakit nagana pada sapi dan kerbau. Trypanosoma vaginalis, keputihan pada vagina wanita. Trypanosoma foetus, parasit pada vagina sapi. Euglena viridis, Nocticula miliaris, Leishmania, dan Trichomonas vaginalis. Ini tadi ya, Trichomonas vaginalis juga sama. Ini adalah contoh-contoh dari kelas flagellata. Yang ketiga adalah ciliata.
berasal dari kata cilium, rambut getar. Maka ini alat geraknya berupa rambut getar. Hidup bebas dan parasit rata-rata ya. Ciri khasnya memiliki dua inti, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Reproduksi secara seksual dan seksual, ini dia tadi. Kalau Rhizopoda dan Flagellata tadi semuanya secara aseksual, yaitu secara pembelahan biner. Kalau Ciliata sudah bisa seksual melalui konjugasi. Lalu beberapa Ciliata itu menghentikan mangsanya menggunakan trikosis. Struktur tubuh paramecium ini dia tadi ya. Inilah rambut getar itu. Jadi bisa kamu bandingkan. Kalau dia kecil-kecil begini, ini namanya rambut getar. Tapi kalau dia panjang begini, ini namanya flagellata. Jadi kadang-kadang ditampilkanlah beberapa gambar kan, yang manalah di sini yang termasuk ke dalam ciliata katanya. Jadi kalau kamu menemukan panjang begini, itu jelas adalah bulu cambuk. Tapi kalau kamu menemukan rambut-rambut getar seperti ini, pendek-pendek, inilah yang termasuk ke dalam ciliata. Memiliki dua inti tadi katanya kan, makronukleus dan mikronukleus. Itu dia tadi ya, makronukleus dan mikronukleus. Proses pencernaan makanan paramecium. Makanan masuk ke dalam sitostoma, lalu terbentuklah vakuola makanan, lalu tempat pencernaan berlangsung. Zat-zat makanan hasil pencernaan masuk ke dalam sitosplasma secara difusi. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna dikeluarkan dari vakuola menuju keluar sel melalui membran plasma. Dia masuk ke sini, ditelannya dari sini, masuk ke sitostoma, lalu dicerna, sisa pencernaan dikeluarkan dari sini. Itu proses pencernaan paramecium. Inilah reproduksi secara seksual atau yang disebut dengan konjugasi. Ada makronukleus tadi ingat ya, tadi Ciliata itu ciri khasnya adalah memiliki dua inti, makronukleus dan mikronukleus. Ini satu paramecium. Paramecium yang ini makronukleusnya warna kuning, mikronukleusnya berwarna kuning. Ini kecilan, mikronukleusnya kecil. Dua paramecium melakukan konjugasi, hampir seluruh makronukleus hancur kecuali satu makronukleus yang kemudian melakukan meiosis. Ini dia. Mikronukleus melakukan meiosis. Meiosis itu menghasilkan pembelahan yang menghasilkan 4 anak. Ini kan tadinya 1, ini 1. Sekarang kan menjadi 4, melakukan pembelahan secara meiosis menjadi 4. 3 dari 4 mikronukleus haploid menghilang. 3 dari menghilang, lalu mikronukleus sisanya melakukan mitosis. 3 tadi hilang, berarti sisa 1 kan. Lalu kalau setelah yang 1 itu kemudian melakukan pembelahan mitosis lagi. Kalau pembelahan mitosis menghasilkan 2, makanya di sini menjadi 2. Awalnya kan 1 melakukan pembelahan meiosis. Kalau pembelahan meiosis hasilnya 4. Lalu 3 ini hilang, tinggal 1. Yang 1 ini melakukan pembelahan mitosis, hasilnya menjadi 2. Makanya sisanya di sini menjadi 2. Masing-masing paramecium, kalau ini tadi kan sudah jelas hilang kan, 2 paramecium, seluruh makronukleus hancur ini tadi kan, makanya di sini tidak ada lagi hancur. Masing-masing paramecium menukarkan mikronukleusnya dan makronukleusnya hancur. Masing-masing menukarkan. Gak bisa ada di zona biru, zona kuning, 1 biru 1 kuning, dan makronukleusnya sudah hancur. Lalu nukleus diploid yang baru membelah secara mitosis menghasilkan 1 makronukleus serta beberapa mikronukleus. Lalu ini maksudnya nukleus diploid ini sekarang menjadi nukleus hasil peleburan duanya. Jadi peleburan nukleus yang biru dan kuning menghasilkan sebuah nukleus baru yang diploid. Lalu mereka pun akhirnya membelah secara mitosis menghasilkan 1 makronukleus yang besar dan beberapa mikronukleus. Kembali dia menjadi begini. Itu dia ya. Sehingga dihasilkan 2 buah sel yang baru. Itulah
pembelahan secara konjugasi. Contoh siliata: Paramecium caudatum, Diplodinium, Balantidium coli, Vorticella, Stylonysia, Didinium, dan Stentor. Kelas yang keempat itu adalah kelas Sporozoa, merupakan protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Ini dia ya, tidak memiliki alat gerak, berbeda dengan kelas yang lainnya yaitu Rhizopoda, Flagellata, Ciliata memiliki alat gerak. Kalau Sporozoa tidak memiliki alat gerak. Hidupnya semua parasit dan parasit pada dua inang. Jadi contoh Sporozoa ini adalah Plasmodium, penyebab penyakit malaria. Jadi inangnya adalah di dalam tubuh nyamuk dan di dalam tubuh manusia. Makanya dikatakan parasit pada dua inang. Ciri khasnya tidak memiliki vakula kontraktil dan reproduksinya secara aseksual melalui skizogoni, dan seksual disebut dengan fertilisasi gamet. Protista, parasit dalam tubuh makhluk hidup, contohnya adalah ini dia tadi Plasmodium itu yang menyerang sel darah merah daripada tubuh manusia. Plasmodium atau penyakit malaria ada 4 macam: Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum, dan Plasmodium ovale. Plasmodium vivax menyebabkan penyakit malaria tertiana dengan gejala demam, masa sporulasinya 1x48 jam. Plasmodium malariae, malaria quartana. Plasmodium falciparum menyebabkan malaria tropicana, dan Plasmodium ovale mengakibatkan malaria tertiana atau ovale. Itu dia ya. Ini dia, kita lihat daur hidup Plasmodium. Di dalam tubuh nyamuk, mikrogamet dan makrogamet. Mikrogamet dan makrogamet. Ini mikrogamet dan makrogamet. Ini nyamuk ya. Mikrogamet dan makrogamet. Mikrogamet itu adalah spermanya dan makrogamet adalah ovumnya. Mikrogamet dan makrogamet akan bersatu melakukan fertilisasi dan terbentuklah zigot atau disebut dengan ookinet. Ini zigot. Zigot akan berubah menjadi ookinet, lalu berubah menjadi ookinet dalam dinding lambung, lalu menjadi oosista, atau ookista. Lalu ookista itu akan keluar menjadi sporozoid. Jadi awalnya adalah nyamuk atau mikrogamet, sperma dan makrogamet akan melakukan fertilisasi, berubah menjadi zigot, lalu zigot akan menjadi ookinet, ookinet menjadi ookista atau oosit, lalu ookista ini semua di dalam ookista ada oosit, lalu oosit akan berubah menjadi sporozoid. Ini dalam tubuh nyamuk kan. Lalu nyamuk akan menggigit manusia, akan menggigit tubuh manusia. Ini tadi sporozoid. Mamuk akan masuk menggigit tubuh manusia, lalu sporozoid yang tadinya di dalam lidah air liur si nyamuk ini akan masuk ke dalam tubuh manusia, lalu menuju ke hatinya. Lalu di dalam hati sporozoid tadi berubah menjadi merozoid. Itu dia ya, merozoid. Ini dia tadi. Masuk ke dalam hati, lalu menuju ke eritrositnya, lalu ini dia tadi. Masuk ke dalam hati, masuk ke eritrositnya, di eritrositnya dia berubah menjadi merozoid. Ini dia merozoid. Lalu merozoid akan berkembang menjadi gametosit. Ini dia berkembang menjadi menghasilkan kembali gametosit jantan dan gametosit betina. Lalu datang lagi si nyamuk yang sehat, digigit lagi manusia yang sudah bermalariaan, pindahlah lagi gametosit itu ke dalam tubuh si nyamuk. Di dalam tubuh si nyamuk berubah menjadi zigot, lalu menjadi ookinet, menjadi oosit menjadi sporozoid. Lalu nyamuk yang sudah sakit, yang sudah terkena
menggigit manusia normal, lalu manusia normal akan sporozoidnya akan masuk ke dalam hatinya, lalu menuju ke sel darah merahnya, berubah menjadi merozoid, lalu merozoid akan menjadi bergametosit, menghasilkan lagi ini gametosit jantan dan betina, lalu datang lagi nyamuk, digigit lagi. Jadi sebenarnya untuk memutuskan malaria itu siapa yang harus diputuskan? Nyamuknya yang harus diputuskan. Makanya ketika di dalam sebuah daerah sudah ditemukan kasus malaria atau demam berdarah yang juga disebabkan oleh nyamuk. Tapi kalau demam berdarah kan yang menyebabkan itu adalah virus. Kalau malaria ini adalah Plasmodium, yaitu protista. Maka harus diputus itu adalah nyamuknya. Maka akan dilakukan fogging atau pengasapan, lalu pengurasan semua bak-bak mandi, baju-baju semua yang bergantungan diambil, menghilangkan nyamuk dari daerah tersebut supaya malaria tidak terus bertambah penderitaannya. Itu dia ya. Jadi tadi dikatakan bahwa reproduksinya secara aseksual skizogoni dan seksual atau disebut dengan sporogoni. Jadi perkembangbiakan Plasmodium dalam tubuh nyamuk disebut dengan periode sporogoni. Inilah tahapan seksualnya. Sporogoni tadi adalah aseksualnya, dan perkembangbiakan Plasmodium dalam tubuh manusia disebut dengan skizogoni. Itu dia ya. Jadi inilah contoh-contoh protista yang menyerupai hewan. Rhizopoda tadi amoeba, ciliata, Balantidium coli ini rambut-rambut getarnya ya. Dan itu dia. Jadi itulah materi kita tentang protista mirip hewan. Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi.